Selamat siang, Binosian. Yang saya hormati Bapak Norbert selaku dosen mata kuliah kewarganegaraan dan juga Ibu Oki selaku dosen mata kuliah kewarganegaraan kelas kecil. Selamat siang, Binosian semuanya. Pada kesempatan siang hari ini saya izinkan perkenalkan, nama saya Ken Bima Prawira Atmaja, akan melaksanakan interview dan juga wawancara kepada Bapak Muhammad Renaldi Putra selaku konsultan dan juga Community Development Officer dari program CSR PT Pertamina Patraniaga Aviation Fuel Terminal Ahmad Yani, di mana dalam implementasi CSR ini Aviation Fuel Terminal Ahmad Yani dalam salah satu programnya, yaitu program Mamisera atau Mangunharjo Mandiri dan Sejahtera, yang diterapkan dan juga diimplementasikan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di lingkungan Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Oke, untuk mendalami dari apa sih dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di khususnya Kelurahan Mangunharjo, saat ini sudah hadir Bapak Renaldi Putra yang akan kami interview pada pagi hari ini. Izin Pak Renaldi, bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah baik Pak. Siap. Terima kasih Pak Renaldi sudah sempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Oke, Mas Renaldi, langsung saja ya kita mewawancarai terhadap implementasi CSR Mamisera terhadap peningkatan kesejahteraan di lingkungan masyarakat Kelurahan Mangunharjo. Yang pertama, bisa Bapak ceritakan secara singkat bagaimana awal mula lahirnya program CSR Mamisera ini? Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ken Atmaja yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bisa menjelaskan beberapa program terkait program CSR Mamisera ini ya. Jadi kita bermula dari program CSR Mamisera ini, yaitu kita melaksanakannya di awal itu dan melaksanakan pemetaan sosial atau social mapping. Jadi sebelum kita melaksanakan program CSR, kalau di Pertamina Patraniaga FD Ahmad Yani ini kita selalu mengedepankan pemetaan sosial tadi, karena kita pengen tahu, kita ingin mengidentifikasi di setiap wilayah itu, di suatu wilayah itu permasalahannya itu apa, potensinya itu apa. Nah itu. Kemudian kita telah melaksanakan pemetaan sosial itu di tahun 2022. Kita sudah melaksanakan pemetaan sosial di tahun 2022 dan kita menemukan sebuah permasalahan yang itu memang menjadi masalah utama yang ada di wilayah tersebut, yaitu masalah banjirop. Nah, karena banjirop ini terus terjadi yang ada di kelurahan ini, maksudnya Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, termasuk wilayah pesisir perkotaan, bisa kita sebut pantai utara Jawa, termasuk wilayah pesisir perkotaan Kota Semarang. Memang menjadi masalah utamanya itu yaitu banjirop, dan banjirop ini telah banyak merubah setiap aspek kehidupan masyarakat, terutama pada mata pencarian penduduknya. Mayoritas penduduk di sana itu sebagai petani sawah. Akan tetapi karena datangnya banjirop ini, mereka terpaksa harus beralih profesi menjadi petani tambak karena lahan sawah mereka sudah tenggelam oleh banjirop yang terus menerjang ini. Dan ketika mereka budidaya ikan bandeng sekalipun, tetap saja banjirop itu terus menghantui untuk kegiatan usaha mereka, begitu, yaitu budidaya ikan bandeng. Itu yang jadi ini, makanya Mamisera ini berangkat dari nama daerahnya, Mangunharjo, Mandiri Sejahtera. Jadi Mandiri Sejahtera itu menjadi sebuah tujuan akhir dalam program ini. Bahasanya
kita maupun masyarakat itu inginnya Mangunharjo itu menjadi wilayah yang mandiri dan sejahtera. Oke. Mandiri pangannya, sejahtera masyarakatnya. Luar biasa sekali Mas Rey. Jadi backgroundnya itu ternyata CSR-nya itu adalah memang kondisi alam ya, yang terjadi banjir setiap tahun, yang itu menjadi bencana, yang awalnya petani itu petani sawah menjadi petani tambak karena keadaan banjir rob itu, dan hal itu akan menyebabkan masyarakat itu rawan terhadap kemiskinan Mas Rey ya. Betul. Kalau kita tidak tanggulangi ya. Betul. Sangat luar biasa sekali. Kemudian Mas Rey, pertanyaan selanjutnya. Ya. Tadi sudah dijelaskan tahapannya, berarti mulai dari social mapping, pemetaan sosial sampai dengan proses implementasi ya Mas Rey. Proses implementasi. Kemudian strategi pendekatan seperti apa Mas Rey yang digunakan agar program ini diterima oleh masyarakat, terutama para petani yang awalnya petani sawah kemudian sudah beralih ke petani tambak, dan program kita itu bagaimana bisa diterima oleh mereka Mas Rey? Iya, siap. Jadi makanya itu tadi, pemetaan sosial ini, social mapping ini menjadi kunci untuk tahap selanjutnya. Ketika pemetaan sosial ini telah teridentifikasi masalah dan potensinya, otomatis itu sebagai kunci untuk menjawab apa sih kebutuhan masyarakat. Jadi pendekatan kita, pendekatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, perihal ini tarik lagi untuk penerimaan program, asal program itu menjawab kebutuhan masyarakat, itu secara otomatis akan bisa diterima oleh masyarakat. Jadi gitu. Jadi memang jadi kuncinya tuh memang di pemetaan sosial itu. Jadi harus betul-betul tepat sasaran dan benar-benar menjawab masalah dan potensi yang ada di sana. Soalnya kalau itu meleset sedikit saja, itu akan berdampaknya selanjutnya tahap selanjutnya itu bisa tidak bisa berjalan malah begitu. Itu sih. Oke Mas Rey. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Mas Rey, bagaimana sih keterlibatan masyarakat lokal khususnya di Kelurahan Mangunharjo ini selama program dari CSR Pertamina ini ada di sana? Apakah mereka dilibatkan secara aktif dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya? Tentu ya, karena tidak mungkin kita menjalankan program CSR itu tanpa melibatkan masyarakat. Tentu kita melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan. Jadi kita di tahap perencanaan itu kita sudah mengadakan fokus group discussion. Jadi dalam fokus group discussion itu kita menyusun namanya itu rencana strategis. Nah, rencana strategis ini itu nanti akan tertuang dalam periode 5 tahunan. Jadi kalau kita katakan sudah melaksanakan pemetaan sosial di tahun 2022, maka di tahun 2022 itu juga kita melaksanakan fokus group discussion dan merencanakan untuk rencana 5 tahun ke depan, berarti dari 2023, 2024, 2025, 2026 sampai dengan 2027. Nah, jadi perencanaannya sudah tersistem di 5 tahun ke depan. Akan tetapi rencana strategis ini bisa diupdate setiap tahun karena memang kehidupan di masyarakat itu dinamis. Tidak bisa dalam bentuk ini nanti ke depan itu akan selalu ada hal yang baru di masyarakat. Pokoknya dinamis kehidupan di masyarakat. Kemudian istilahnya itu terkait dengan rencana strategis itu juga akan kita adakan update, makanya di setiap tahunnya, di setiap tahun ini kita adakan update. Nah, setelah rencana strategis, kemudian kita kan mengadakan FGD nih tiap tahun ya. Katakanlah 2023 kita sudah melaksanakan FGD, 2024 kita melaksanakan FGD untuk penyusunan rencana strategis. Selanjutnya kita melaksanakan FGD untuk rencana 1 tahunan, rencana kerja 1 tahunan. Kalau ini fokus. Kalau itu kan bentuknya umum ya, nanti menghasilkan roadmap program. Kalau ini khusus rencana kerja untuk 1 tahunan. Katakanlah 2023 kita mau ngapain di tahun 2023 ini. Itu kita tidak bisa menjawab kecuali itu melibatkan masyarakat. Nggak bisa kita untuk ini, dan memang harus ada keterlibatan masyarakat karena di dalam FGD itu kita akan tanya banyak hal. Pak, tahun ini permasalahannya apa ya Pak ya terkait
dunia pertambangan atau budidaya ikan bandeng begitu sih. Siap Mas Rey, terima kasih banyak. Selanjutnya Mas Rey, dari yang saya pelajari ya terkait program CSR PT Pertamina di Kelurahan Mangunharjo ini, ada beberapa program, di antaranya seperti pembuatan koperasi untuk ibu-ibu rumah tangga, terus peningkatan hasil dari tambak bandeng. Nah, itu sih seperti apa sih Mas Rey program-programnya, itu bisa diceritakan secara singkat yang sudah dilaksanakan sampai sekarang? Ya, oke, siap. Jadi kita di sana itu ada namanya koperasi binaan kita, namanya Koperasi Trengginas Jaya Abadi. Mungkin kita akan menceritakan asal usul dari koperasi ini, yang melatar belakangnya apa. Jadi begini, selain dari kita memberdayakan bapak petani tambak sebagai petani yang terdampak bencana banjirop, kita juga memberdayakan ibu-ibu UMKM. Ibu-ibu UMKM sebagai masyarakat rentan, mereka ibu-ibu perempuan yang itu rentan ekonomi, kita berdayakan juga. Maka dari itu ketika kita masuk di sana sudah ada dalam bentuk kelembagaannya. Ketika kita masuk untuk bapak petani tambak, kita kalau di dalam pemberdayaan masyarakat ya itu dalam bentuk kelompok, bukan individual ya, katakanlah bapak ini enggak. Kita selalu melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kelompok. Makanya kalau di bapak petani tambak itu ada namanya kelompok tani tambak Jaya Bahari Duduban. Nah itu kumpulan bapak-bapak petani tambak. Oh, kayak kelompok tani tapi kelompok petani tambak ya Mas Rey? Iya, kalau kayak kelompok petani tapi ini petani tambak. Ya mungkin petambak mungkin bisa juga dikatakan seperti itu ya. Sebenarnya sama aja ya. Nah itu petambak atau petani tambak. Nah itu tergabung dalam kelompok tani tambak Jaya Bahari, dan budidaya mereka mayoritas itu semuanya budidaya ikan bandeng. Ini yang menjadi potensi yang ada di wilayah Kelurahan Mangunharjo, yaitu budidaya ikan bandeng. Berarti di sana memang tempatnya ya budidaya ikan bandeng. Karena di sana cukup luas ya, ada sekitar 60 hektar kurang lebih itu lahan yang itu dikelola untuk budidaya ikan bandeng. Karena memang cukup luas sih lahannya untuk budidaya ikan bandeng. Kemudian juga selain itu hasil dari budidaya ikan bandeng ini untuk memastikan pola supply dan distribusinya ini, makanya kita berdayakan ibu-ibu tadi sebagai perempuan rentan ekonomi yang ada di Kelurahan Mangunharjo, kita berdayakan. Dan ternyata pas kita kesana juga potensinya ibu-ibu ini sudah ngolah si ikan bandeng. Jadi ketemu tau? Satu bapak budidaya ikan bandeng, yang kedua ibu-ibunya potensinya memang ngolah ikan bandeng. Ada yang dibuat bandeng presto, ada yang dibuat kotak-kotak atau bakso bandeng juga segala macam gitu. Nah itu memang sudah keterampilan mereka, dan mereka tergabung dalam satu kelompok namanya kelompok UMKM Mangunharjo. Nah dua kelompok ini akhirnya pada tahun 2024, pada tahun 2023 kita satukan menjadi satu kesatuan untuk memastikan distribusi dan supply-nya terjamin gitu. Dibentukkan namanya Koperasi Trengginas Jaya Abadi. Jadi koperasi ini hasil leburan dua kelompok tadi. Jadi dua kelompok tadi melebur menjadi satu kesatuan di bawah naungan koperasi tadi. Itu sih kurang lebih ceritanya. Mungkin ada 3 pertanyaan terakhir nih Mas Rey. Ya. Sejauh ini berarti kontribusi Pertamina sebagai perusahaan yang memberikan CSR kepada masyarakat terdampak ya dari bencana ini, sejauh apa sih Mas Rey? Oke, kita yang pertama ya kontribusinya itu karena ini program pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kelurahan Mangunharjo ya. Ya. Ngomongin peningkatan kesejahteraan masyarakat tentu tak terlepas dari perekonomian ya, perekonomian dan tak terlepas dari pendapatan masyarakat ya. Betul. Ya alhamdulillah ya, dengan kita membangun sebuah koperasi yang itu akhirnya menciptakan ekonomi sirkuler yang saling bergantung, kebergantungan antara petani tambak dan UMKM, menciptakan ekonomi sirkuler yang itu untuk hilirisasinya itu terjamin, dan pola suplai dan distribusinya juga terjamin, mulai dari budidaya ikan bandeng sampai dengan diolah ikan bandengnya menjadi beberapa olahan produk. Kemudian ada unit pemasaran yang itu memang memasarkan produk-produk dari hasil olahan ikan bandeng tadi. Kemudian
ada satu unit simpan pinjam. Jadi unit simpan pinjam ini yang memompa permodalan di dalam koperasi Trengginas Jaya Abadi ini tadi. Ini koperasi binaan kita. Jadi unit simpan pinjam ini dia memompa permodalan. Ibaratnya kalau di manusia itu jantung. Jadi unit simpan pinjam ini katakanlah berhenti, semua unit berhenti. Karena modal itu sangat penting dan itu memang untuk anggota koperasi juga, dan alhamdulillah untuk peningkatan pendapatan masyarakat di sana rata-rata sebesar 500.000. Itu anggota koperasinya sebanyak 32 jiwa. Kalau indikator keberhasilan itu salah satunya saya pernah mempelajari itu SROI, Mas Ray. Ya, kita di sini indikator keberhasilan ada tadi indikator pendapatan tadi ya, terus ada namanya indeks kepuasan masyarakat. Jadi terkait program kita bagaimana sih yang dirasakan oleh masyarakat. Itu tentu ya untuk indeks kepuasan masyarakat sama SROI ini kita tidak mungkin nyusun sendiri, katakanlah indeks kepuasan masyarakat, apakah masyarakat puas terus kita turun, ya nanti hasilnya subjektif dong. Maka dari itu kita untuk indeks kepuasan masyarakat sama SROI ini, Social Return on Investment, kita memang minta ada pihak ketiga yang untuk kita mintakan tolong untuk mengevaluasi untuk KM sama SROI, melibatkan pihak ketiga agar lebih objektif ini dokumen. Kalau kita susun sendiri ya subjektif dong, bisa manipulasi datanya. Kita bisa manipulasi dong, pasti kita bilang oh bagus, ini bagus ya. Kalau pihak ketiga kan mereka lebih independen untuk bisa menilai kita untuk evaluasinya begitu. Untuk nilai indeks kepuasan masyarakat yang ada pada program Mamisera ini, alhamdulillah kemarin dapat nilai sebesar 3,767, itu masuk dalam kategori A atau sangat baik. Jadi 3,767 itu dalam interval 4,00. Nah kemudian apabila dikonversikan dalam skala 1 sampai dengan 100 itu nilainya sekitar 94,167. Jadi besar sekali Mas Ray. Alhamdulillah untuk ini masyarakat bisa puas untuk terkait program Mamisera kita, dan penerimaan mereka juga cukup antusias dan mereka ya sangat bahagia sih tentunya di sana. Kemudian untuk SROI kita, jadi SROI ini dalam perhitungan investasi ya, katakanlah kita nanam investasi sekian yang dihasilkan berapa begitu ya. Nah jadi kita kemarin untuk nilai investasi itu sebesar 250 jutaan kurang lebih. Untuk lebih pastinya lagi ya itu di 249.494.500 rupiah untuk lebih pastinya lagi. Nah itu untuk nilai investasi kita, dan alhamdulillah kemarin setelah dilaksanakan sore tadi meningkat, kemarin tahun 2024 itu meningkat menjadi 337.187.319 rupiah, dan apabila rata-ratakan itu sebesar 1,35, itu nilai SROI kita, nilai airnya 1,135, dan apabila dirasiokan 1:1,35. Jadi katakanlah kita menginvestasikan Rp1, kembalinya 1,1,35. Ini masih masuk termasuk dalam hal berhasil ya, cukup tinggi karena udah lebih dari 1. Kecuali kalau 1:1 ya sama aja balik. Nggak balik berarti kan nggak ada ini kan hal yang ini untuk. Jadi SROI itu memang perhitungan seperti namanya Social Return on Investment. Terima kasih Mas Ray. Ini yang dua pertanyaan terakhir. Ya. Kira-kira nih Mas Ray, selama mungkin 2-3 tahun bangun Harjo ini Mamisera ya, itu adakah kisah sukses nih atau kayak Cinderella story gitu, atau kisah sukses dari salah satu aja kalau boleh disebutkan? Ya, alhamdulillah untuk yang kisah sukses ya, salah satunya ini untuk salah satu orangnya ya. Jadi kita mengangkat ini Bu Utami. Jadi Bu Utami ini memang dari awal beliau adalah ibu UMKM, dan itu dia usaha telur asin. Usaha telur asin, sekaligus dia juga sebagai ketua UMKM, ketua kelompok UMKM di Mangunharjo. Dan alhamdulillah saat ini dia sebagai ibu-ibu, salah satu perempuan, dan saat ini
untuk kelembagaan itu dia menjadi ketua Koperasi Trengginas Jaya Abadi saat ini. Dia yang pertama apa ya istilahnya itu untuk yang sebagai ketua koperasi yang ada di Kelurahan Mangunharjo dari kalangan perempuan. Koperasi ini kan karena ada bapak-bapak dan ibu ya. Iya. Maka dari itu yang bisa kita lihat itu kualitas hidup masyarakatnya. Oh. Karena perempuan saja bisa jadi apa Penggerak ketua di sini. Penggerak ekonomi. Jadi penggerak ekonomi. Nah, karena kalau di dalam beberapa jurnal saya baca itu karena perempuan ini merupakan ya masyarakat rentan, termasuk masyarakat rentan dalam banyak hal, tapi di sisi lain dihargai di Kelurahan Mangunharjo. Jadi peran perempuan itu penting di sini, bukan hanya sebagai peran ibu rumah tangga saja, tapi ini dia jadi penggerak. Maka itu yang menjadi kisah sukses kami untuk perjalanan terkait yang ada yang ada di Kelurahan Mangunharjo, bahwasanya kita buktikan bahwasanya perempuan bisa jadi penggerak, dan alhamdulillah dia udah menggeraki 5 unit di bawah naungan koperasi tadi. Ada unit budidaya ikan bandeng, terus unit produksi, ada unit pemasaran, unit swap pinjam, dan unit pengolahan limbah yang terakhir. Dia penggeraknya, Ibu Utami, dan beliau juga salah satu ibu yang aktif dan menginspirasi bagi anggota koperasi yang lain. Terima kasih Mas Rey. Terakhir pertanyaan ya. Ya. Kira-kira apa sih evaluasi Mas Rey dari program implementasi CSR Mamisera ini? Apa sih evaluasinya? Terus kemudian strategi apa sih yang akan dilanjutkan nih untuk semakin membuat Mamisera ini sukses? Tadi kan sudah diceritakan tingkat kesuksesan apa saja yang sudah dicapai oleh Mamisera ini. Nah, selanjutnya apa nih evaluasi dan juga strategi untuk program ini selalu sustain ya, untuk selalu berkelanjutan dan berdampak besar bagi masyarakat Mangunharjo khususnya. Oke, untuk evaluasi akhir-akhir ini itu terkait dengan kita fokusnya ke koperasi binaan ini ya, Koperasi Trengginas Jaya Abadi ini dalam hal pengelolaan atau manajerial si koperasinya. Karena ini kan juga baru berjalan dari tahun 2023 ya, 2024 udah hampir ya udah 3 tahunan ya. Udah hampir 3 tahunan koperasi ini berjalan. Tentu akan ada banyak kekurangan. Nah, tentunya dalam koperasi ini selalu ada evaluasi di setiap tahun. Nah, yang pertama itu terkait dengan kehadiran koperasi dalam hal untuk menyediakan kebutuhan bagi anggota koperasinya. Koperasi ini kan tujuannya kesejahteraan bagi anggota. Di mana-mana itu tujuan koperasi, kesejahteraan bagi anggota. Tidak peduli koperasinya harus yang besar, berbenefit, cukup tinggi apa segala macam. Intinya adalah masyarakatnya itu sejahtera. Maka dari itu yang kurang di sini adalah untuk toko koperasi. Toko koperasi ini penting sebagai bentuk kehadiran koperasi bagi anggotanya, terutama bapak petani tambak. Mereka sangat butuh dengan namanya itu pakan. Karena pakan ikan ini sangat penting bagi operasional pertambakan. Nah, kalau nggak ada pakan ikan ini nanti ya bisa-bisa kan gagal ya untuk unit budidaya ikan tadi, untuk bapak petani tambaknya untuk bisa budidaya ikan tadi. Kurangnya tadi toko koperasi yang menyediakan bahan baku untuk bisa dijual ke bapak-bapak petani tambak tadi dengan harga yang lebih murah. Maka dari itu tidak apa-apa koperasi ngambil keuntungan sedikit saja. Koperasi tidak harus besar, tapi anggotanya wajib sejahtera. Mereka dapat bahan-bahan untuk operasional mereka dengan harga murah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Koperasi dapat untung walaupun ya 1.000 kita nggak ngambil untung banyak-banyak. Koperasinya nggak besar, tapi anggotanya sejahtera. Itu memang tujuannya koperasi. Istilahnya ekonominya bisa berputar meskipun sedikit, tapi pergerakan ekonomi, roda perputaran ekonomi di daerah Mangunharjo itu selalu berputar dan juga memberikan kesejahteraan bagi para anggota, khususnya warga Mangunharjo. Betul gitu Mas Ken. Jadi itu ya alhamdulillah yang menjadi ya ini evaluasi ini akan terus berkembang karena ini toko koperasi kurang penyediaan itu ya. Itu jadi evaluasi kami yang itu karena kurang. Kalau untuk permodalan oke.
unit, kan ada unit simpan pinjam gitu ya. Nah itu permodalan sudah sangat berperan bagi anggota koperasi. Sebagai peran dari nama koperasi sendiri, ini koperasi hadir untuk anggotanya. Itu sih kurang lebih jadi evaluasian untuk ini Mas Ken. Sama yang selanjutnya terkait manajemen. Kita kemarin alhamdulillah sudah terbangun tahun 2024 lalu, itu berupa Pondok Mami Sera yang nanti akan di launching itu di dalam waktu dekat ini, bulan Mei ya. Bulan Mei akan di launching Pondok Mami Sera itu rumah produksi dan rumah display untuk ibu-ibu untuk unit produksi koperasi yang itu berisikan ibu-ibu UMKM anggota koperasi, ibu anggota koperasi. Jadi di unit produksi itu mereka nanti akan memproduksi berbagai produk begitu, sama rumah display di situ. Jadi ibu-ibu UMKM itu bisa mendisplay produk-produk mereka di Pondok Mami Sera itu. Nah, si Pondok Mami Sera ini balik lagi kurangnya pemasaran. Tadi toko koperasi ya. Terkait yang kedua pemasaran dalam banyak hal itu event. Event itu memang karena baru ya kita baru. Mungkin sebagai evaluasi kita perlu adakan event untuk memantik pengunjung bisa berkunjung ke sana. Kemudian strategi pemasaran yang tepat. Maka dari itu kita ingin mengadakan namanya itu pelatihan manajerial usaha untuk memanage lagi Pondok Mami Sera ini dalam hal keuangan, dalam hal SDM dan pemasaran dari si Pondok Mami Sera. Itu kurang untuk yang di Pondok Mami Sera sih. Jadi dikatakanlah di unit produksi dan pemasaran gitu. Itu kurang lebih Mas Ken. Terima kasih Mas Rey atas waktu dan kesempatannya. Semoga program implementasi Mami Sera ini memberikan dampak yang lebih besar lagi di tahun-tahun ke depan. Amin. Dan memberikan kesejahteraan bagi teman-teman dan juga rekan-rekan serta warga masyarakat Mangunharjo pada khususnya. Oke, itu saja Mas Rey. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan podcast pada siang hari ini. Oke, para fidusian, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.